Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Diwansyah dari program studi Informatika dengan NIM 2424 10 10 30 30. Di video kali ini saya ingin jelaskan terkait tugas ujian tengah semester ya, yang perintahnya itu disuruh buat website simple pakai Laravel. Jadi di sini saya gunain jangan dulu deh. Webnya tentang apa? Webnya itu tentang tabungan sih, tabungan sederhana ya, yang inputannya tuh langsung dari data dummy. Itu buat nge-tracking aja tabungan per harinya tuh apa, nanti isinya per hari gitu. Hari ini nabungnya apa? Ya kurang lebih gitulah. Terus buildnya pakai apa? Karena pakai Laragon ya, auto setup langsung dari Laragon. Ini pakainya Laravel 12, pakai build PHP ya, gitulah. Gak ada main database juga, pakai Laravel 12 gitu. Karena udah singkat aja, langsung aja ke bagian mana ya? Kontrol dulu deh. Di sini kan ada requirement minimum tuh dari UTS-nya. Untuk kontrolnya aku bagi jadi 4. Yang ada yang pertama buat out, itu ngecakup login logout, terus dashboard juga, dashboard, terus profile sama tabungan. Nah, yang out control ini nanti juga berpengaruh ke page yang lain gitu. Oke, lanjut dulu deh. Lanjut bagian data dummy. Data dummy ini yang ada dua ya, ngecakup si profile si user nanti, terus juga ada tabungan. Tabungan itu ngecakup hari sama saldo nama sama harinya. Udah. Nah, buat masing-masing controller ini nanti itu flow-nya kemana? Controller itu nanti flow-nya itu akan gerak ke bagian routes. Routes ini dia kan punya masing-masing URL tuh dengan metodenya tersendiri. Ada get sama post. Kurang lebih kalau get tuh intinya ngambil data, kalau post tuh ngirim data. Contoh deh, di sini kan ada satu post tuh. Satu post artinya nanti di bagian di login tuh nentuin si websitenya itu mau ngeproses user ini atau enggak. Nah, tadi kan aku bilang buat kontrolnya itu flow-nya ke root ya. Nah, bukan ke root aja, nanti si root ini kan nentuin aksinya tuh berdasarkan kontrol. Nah, kontrol ini akan ngembaliin sebuah view gitu. Jadi si root ini ngembaliin view, tapi view-nya tuh dikembaliin melalui controller. Best practice-nya menurut video yang aku pelajarin kemarin sih gitu ya, waktu praktikum. Contoh dulu, misal di sini ada beberapa controller ya. Flow-nya kurang lebih sih gitu nanti. Jadi root tuh akan ngembaliin view, tapi view-nya dikembaliin melalui controller. Gitu. Buat masing-masing controller, contohnya ini masing-masing tadi kan ada URL ya di bagian root, itu nentuin dia dikembaliin apa gitu. Ini contoh ya dari URL-nya gitu sih, ngembaliin berdasarkan URL gitu. Nanti buat aksinya akan nentuin controller berdasarkan fungsi yang dimiliki. Contoh di bagian auto controller kurang lebih buat semuanya kan ada handler ya. Contoh di sini deh, buat data yang ada di sini kan diiterasiin di sini tuh. Nanti ngambil username sama password buat handlernya. Jadi nanti ditentuin tuh sessionnya itu diambil semuanya dari yang di sini, tapi nggak diambil passwordnya nggak diambil ke session. Nanti kalau emang udah sesuai, nanti username sama passwordnya sama, kan di validasi tuh, dilempar ke bagian dashboard. Nah, kalau sadar out control kan nanti ini login handler ya, contoh doang nih. Di row tadi kan ada bagian dashboard nih. Dashboard ini kan di sini ya. Jadi ngambil data langsung dilempar ke index, langsung dikembaliin ke dashboard. Dashboard ini apa isinya? Index ini page dashboard. Sekarang lanjut ke page. Page-nya tuh ada 1 2 3 4 5 ya, 9 bukan. Bukan ya? 7. Ada 7, ini default bukan. Yang pertama ada komponen dulu deh. Ada dua komponen yaitu navbar dan footer. Navbar dan footer nanti akan di-include buat ke layout. Layout ini nanti akan dipakai buat setiap pages. Nah, buat ini dulu deh, kan ada include ya. Jadi nanti buat komponen sama navbar akan di-include hanya untuk bagian yang page halaman yang bukan login. Bagian login kan tadi kalau di bagian web ya, bagian root itu kan ditentuin sama URL yang ini slash doang. Jadi artinya nanti buat komponen navbar sama footer dia akan diikutin hanya untuk bagian yang root yang enggak, bukan root sih, pokok intinya patternnya bukan slash doang gitu. Tadi kan masing-masing ada kayak dashboard, login gitu ya gitu sih. Dia cuman nggak include khusus login doang. Nah, buat session ini gimana? Session ada yield tuh. Yield ini kurang lebih bekerja cuma sebagai placeholder gitu ya. Placeholder nanti masing-masing ini kan nentuin sama session tuh, udah di extend ya, udah di extend. Habis itu nanti placeholder yield itu akan digantiin sama
session ini, session sampai end section, sampai sebelum end section. Oke. Karena sambil demo ya, aku lupa lagi demo. Oke, sambil demo, contoh aja tadi langsung ke out controller. Misal contohin satu aja di bagian apa ya, saya misal belum login ya, aku pakai Navaria plus. Kan tadi nyimpen session ya mekanismenya, misal gini nih. Nah kalau normalnya ini kan bisa login lagi tuh. Nah bisa login lagi ya, terus mau kemana-mana bebas. Jadi mau nggak mau tuh harus login logout dulu. Misal aku belum login nih, terus aksesnya pakai query parameter gitu, pengen pindah ke sini, otomatis langsung dilempar ke halaman login. Nah ini handlernya di mana? Handlernya itu ada di bagian, bukan sini ya, berarti di bagian tadi mau akses apa? Mau akses tabungan ya? Aku aja mau akses apa tadi? Lupa lagi ya. Tabungan ya, aku aja deh. Tabungan. Nah, di sini kan ada di file tuh. Misal username tuh belum login, si user tuh belum login, nanti akan dilempar ke nih. Langsung di redirect ke bagian view login. Kalau ini kan tadi ngarahnya ke view login itu. Nanti silakan login terlebih dahulu ya. Oke. Page-nya page pengelolaan gitu. Gitu sih. Jadi buat masing-masing ini sih, buat masing-masing apa view ya, yang di pages itu ngimplement session extend, include kan ada di layout tuh. Session udah sih, iya kan langsung otomatis diganti. Berapa menit video? Lah, oh 6 menit, ya Allah kaget. Oke langsung demo aja, anggap aja sekarang login dulu ya. Jadi intinya kalau user belum login tuh dia bisa masuk sih sebenarnya kemana aja, misal ke profile gitu ya. Nah dia nggak bisa, harus disuruh login dulu gitu. Oke deh, karena kenapa kok di dashboard tadi bisa ya, karena bagian dashboard tadi kayaknya harus tambahin ini dulu ya kurang lebih gitu karena waktunya mepet. Nah dashboard tadi lolos karena nggak ada validator, nggak ada handlernya sama sekali. Kalau refresh sekarang misal masuk ke dashboard gitu ya, harusnya nggak bisa. Nah bentar, langsung di handler. Sekarang mau nggak mau harus login dulu gitu, misal Navaria, aku lupa lagi mana Navaria bus. Oke, sekarang udah login. Ada beberapa halaman di sini yang ada swipe page di sini ya. Ada 1 2 3 4. Page yang bawah. Nah, ada 1 2 3 4. Dashboard yang ini. Terus tabungan sama profile. Ini ada logout. Nah, logout ada di bagian out control tadi ya. Kontrolnya ada di bagian sini. Ya, gitu deh pokoknya. Terus ya ada di bagian sini logoutnya. Contoh nih, depo langsung. Di sini bisa dashboard kan di sini ya. Default terus tabungan ini nge-iterate bagian out control yang bagian sini, dilempar lagi tuh. Nah ini nanti kan sini tuh di bagian mana ya, out kan udah, yang ini dia dibalikin ke dashboard. Nah kalau lihat ke dashboard sekarang, jangan ya, ke mana, tabungan ya, pengelolaan berarti. Mana sih profile tabungan. Nah di bagian tabungannya dia ini ya, misal tabungan nih, tabungan kan ada data dummy tuh. Nanti masing-masing variabel yang ada di controller, kalau ya di bagian sini, nah sesinya tuh ditangkap dari sini. Misal user logout nanti nggak bisa nangkap, nggak bisa login juga sih. Nanti pakai sum itu ada di pages tentunya. Terus contoh lagi, misal bagian mana ya? Ini kan udah tabungan data view, nanti datanya yang diambil cuman dari tabungan doang. Di bagian ini nanti diambil. Habis itu contoh apa lagi ya? Bagian profile kali. Nah, bagian profile kali ya. Ntar ya, bagian profile ini berarti. Nah, contoh di bagian profile juga, dia kan ngambilnya dari ini ya. Kayaknya pakai kolom-kolom yang tadi di data dummy. Menit. Oke, bentar doang. Nah, itu dikompakin, nanti di returnnya pakai page profile. Terus variabel-variabel yang ada di sini nanti dikompakin kayak nanti dipakai di pages gitu, di page profile gitu. Ya udah, karena udah segitu aja ya.
profile, tabungan, ya kurang lebih gitu sih. Mohon maaf kalau banyak kurangnya dari saya. Aku Aditya ngucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.